Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Nah, pada tutorial video kali ini saya akan membahas bagaimana sih menggunakan ET atau Electronic Technician yang diperuntukkan untuk unit-unit Caterpillar. Kali ini saya akan menggunakan ET Tool 2018 ya, versi 2018 atau ET Electronic Technician. Nah, untuk tampilan awal ET atau Electronic Technician sendiri tampilannya seperti ini ya. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan fungsi dari ET sendiri. Jadi ET ini berfungsi sebagai diagnostic tool yang mana kita bisa melihat atau menampilkan parameter-parameter secara real time, mendownload data, kemudian mengkalibrasi serta memapping SCM ya. Oke, langsung saja kita ke bagaimana cara menggunakannya. Nah, untuk tutorial kali ini saya tidak menghubungkan ET tool dengan unit melainkan menggunakan trainer mode. Jadi kita tidak di unit melainkan kita hanya di desktopnya saja atau di tempat yang dimana kita tidak mengkoneksikan dengan unit. Nah, biasanya kalau kita ingin mengkoneksikan antara ET tool dengan unitnya, kita gunakan menu yang di sini atau toolbar yang di sini. Kita klik ini untuk mengkoneksi antara mesin, COM adapter dan desktop ataupun PC ya. Nah, karena kita berhubung tidak mengkoneksikan tool ET ini sendiri ke unit, maka kita gunakan toolbar trainer mode. Saya klik di sini. Ketika saya klik di sini, maka akan muncul pilihan. Jadi di sini adalah pilihan simulasi yang kita ingin tampilkan. Di sini ada sekitar 18 simulasi ya, unit-unit yang ingin kita uji coba atau kita untuk tes. Nah, pada video kali ini saya menggunakan unit 3512 atau engine. Sebenarnya engine saja ya, 3512. Saya klik di sini. Ini proses untuk menghubungkan. Nah, ini proses menghubungkan antara PC dengan SCM-nya melalui adapter tentunya. Nah, ini akan terbaca berapa ECM sih yang ada di mesin ataupun engine tersebut. Nah, ini akan setelah itu muncul seperti ini, muncul pilihan ECM yang akan kita tampilkan pertama kali. Saya pilih misalnya di 3512B genset primary. Saya klik di sini. Oke. Dia akan muncul seperti ini. Ketika kita memilih salah satu dari ECM, maka kita akan memunculkan di sini namanya ECM summary atau identitas atau nameplate daripada unit ataupun engine ya. Di sini berisi tentang equipment ID, terus engine serial number, ECM serial number dan sebagainya. Ini statusnya. Oke, sebelum kita lanjut penggunaan ET sendiri, alangkah baiknya kita membahas dulu tampilan utama daripada ET. Yang pertama kita bahas dulu menu-menunya ya. Di sini di atas merupakan bagian menu. Ya, ada file, view, diagnostic, information, service, utilities dan help. Nah, sedangkan yang di bawah sini adalah merupakan toolbar dari pada menu-menu yang ada di sini. Sebenarnya dari menu di sini ada menu toolbar yang ada di bawah.
bawah sini. Kemudian yang di bawah ini adalah untuk mengetahui active code ya secara real time. Jadi di sini nanti kalau misalnya ada muncul error yang aktif, maka di sini akan berwarna merah, dan itu indikator ya, indikator kalau ada sesuatu yang tidak normal daripada electrical system. Kemudian di sini ada status flag. Status flag ini adalah status di mana kondisi engine saat itu. Oke. Nah, di paling bawah, bagian paling bawah itu ada tulisan 3512 BGNZ, artinya ini terkoneksi dengan ECM mana. Jadi ET-tool itu terkoneksi dengan ECM yang tadi pertama kita pilih. Oke. Selanjutnya, nah ya ini yang paling penting ketika kita menggunakan ET-tool. Sebelum kita running ataupun kita melakukan diagnostik tes dan sebagainya, kita harus lakukan download parameter tersebut dahulu. Jadi kita download isi daripada ECM ataupun error code daripada history unit tersebut. Nah, yang kita pilih adalah toolbar dengan icon yang ini, produk status report, atau kita bisa lakukan dengan shortcut F6. Coba kita klik. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini terdiri ada kolom, ada kotak yang harus kita wajib isi ya. Kita isi dengan laporan nama atau report name, engine serial number, equipment ID, dan komen. Apa sih komennya, terserah mau. Misalnya kita melakukan download ini terkait dengan adanya komplainan engine blow by atau problem engine dan sebagainya. Kemudian di sini ada download list. Jadi download itu bisa kita pilih, tidak semua parameter ini bisa kita pilih masing-masing daripada ini ya. Oke. Kemudian di bawah sini ada histogram view option. Nah, histogram ini merupakan data. Kalau di unit hauler, histogram ini tampilannya adalah data overrunning, engine overrunning. Kalau di unit-unit seperti halnya genset ataupun multiflow, histogram ini data-data terkait dengan load engine sendiri. Nah, saya coba untuk merubah ID number, misal EG 3512B. Oke. Nah, jika sudah kita isi semua di sini, terserah ini mau komen, mau diisi, mau enggak juga nggak apa-apa. Kita tinggal klik di create report. Nah, di sini ada peringatannya. Oke, select dan will not be download. Jadi di sini ada satu item yang tidak dipilih ya. Nah, di sini ada kolomnya, ada histogram. Langsung saja kita klik continue dan dia loading. Oke. Nah, kita lanjut dengan proses loadingnya. Ini proses loading ya, sesuai dengan download list. Jadi dia proses loading dari ECM, jadi diambil semua datanya. Nah, ini kalau sudah selesai, reportingnya seperti ini. Jadi akan sesuai dengan apa yang kita isi tadi ya, ini tadi. Kemudian di sini log event code ya, log diagnostic code. Jadi semua fault code, error code yang aktif maupun yang tersimpan akan dapat ditarik atau di-download menjadi satu report ya. Termasuk injektor, kemudian error code-nya, current total, kemudian di sini konfigurasi ECM-nya ya, semua ada di sini. Oke. Jadi semua data dari ECM itu sudah
kita tarik atau kita download. Nah, reporting ini kita bisa langsung save ya, atau kita simpan ke desktop kita sebagai bahan reporting. Nah, untuk menyimpan bisa melalui file atau bisa juga print to file, atau kita bisa menyimpan di save as di pojok sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih lokasi tempat penyimpanannya. Nah, ini kita bisa file name-nya bisa kita rubah sesuai dengan unit. Tadi kita ngasih nomor unitnya adalah EG 3512B. Contohnya seperti itu. Nah, untuk tipe penyimpanannya, filenya itu bisa berupa PDF, XML ataupun HTML. Kita pilih PDF aja, karena kalau kita menggunakan dua extension yang di bawahnya, maka kita harus komputernya harus memiliki program ET. Tapi kalau untuk PDF semua PC ataupun desktop itu bisa membuka file ini. Kita coba ini, kita simpan di desktop, kemudian dengan file tipenya PDF, klik save. Nah, ini oke, produk status report sudah berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita bisa cek langsung di desktop ini seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke PDF-nya. Kita ke ET-nya. Nah, ini kita sudah melakukan download pada SCM-nya. Oke, selanjutnya kita tadi sudah mendownload. Nah, sekarang bagaimana sih kita ngecek error code yang terjadi di unit ya, di unit ataupun engine. Nah, caranya adalah kita menggunakan 4 toolbar yang di sini ya, 4 toolbar yang ada di sini. Yang pertama simbol yang ini, yang stethoscope, terus ada kertas ya, ikonnya seperti itu adalah active diagnostic code, yang mana kita buka dulu, kita lihat isinya apa. Oh, ternyata di simulasi ini tidak ada error yang aktif ya. Jadi untuk icon toolbar active diagnostic code sendiri itu adalah segala fault code yang berhubungan dengan electrical system ya, yang aktif, yang saat ini masih aktif ya, masih aktif, artinya masih terjadi kerusakan secara sistem pada electrical. Itu yang pertama. Kemudian ada menu yang kedua atau toolbar yang kedua, ikonnya sama seperti hal ini, bedanya ada pulpennya di sini. Itu disebut log diagnostic code. Nah, di dua icon ini ternyata kita bisa lakukan atau mengaksesnya menggunakan shortcut. Menggunakan, kalau di sini disebutkan untuk active code itu menggunakan F3, kalau yang di sini itu menggunakan F4 ya. Jadi nggak perlu kita klik-klik, juga bisa melalui keyboard. Nah, untuk yang diagnostik ya, log diagnostic code ya, itu kalau di sini ditampilkan di simulasi tidak ada juga, berarti entah mungkin sudah dihapus atau memang tidak disimulasikan. Nah, untuk log diagnostic code sendiri itu menyimpan data-data historical error code yang pernah terjadi. Jadi kata kuncinya adalah yang pernah terjadi. Nah, bedanya dengan ini adalah active diagnostic code itu error code atau fault code pada electrical system yang saat itu terjadi atau aktif. Nah, beda dengan log diagnostic code itu historical, yang pernah terjadi dan sudah tidak aktif lagi. Nah, itu jadi duanya. Ini sama-sama untuk electrical system. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ada dua toolbar icon ya. Yang pertama F active event.
code. Active event code. Ini kurang lebih dengan yang di sini, tapi bedanya adalah ini event code ya, bukan diagnostic code. Apa sih active event code? Itu sendiri berisi terkait dengan fail atau kerusakan pada mekanikal yang terbaca oleh parameter sensor. Contohnya engine oil pressure low, terus engine oil level low, air pressure drop. Nah, itu terkait dengan mekanikal, dan ini sama-sama masih aktif. Jadi pada saat engine kita running, kita melihat ini muncul, berarti ada permasalahan di mekanikalnya. Nah, kemudian ada log event diagnostic code. Sama seperti halnya dengan log diagnostic code ya. Ini bedanya bercerita tentang mekanikal, ya, kerusakan mekanikal secara mekanikal atau pembacaan dari sensor sendiri. Nah, ini berupa historical, jadi pernah terjadi dan sudah tidak aktif lagi, maka dia akan tersimpan di log event diagnostic code. Oke, kita lanjut. Dari keempat toolbar, icon toolbar ini sebenarnya kita bisa juga akses di menu diagnostik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada active code, log diagnostic code, dan event code, log event ya. Nah, jadi bisa kita akses melalui. Oke, kita lanjut lagi dengan membahas 4 toolbar di sini ya. Tadi kita sudah sebelumnya kan kita menggunakan trainer mode dengan unit engine, karena berhubung tadi tidak ada error code yang muncul di simulasinya, maka kita akan menggunakan simulasi unit lain. Ini saya menggunakan untuk simulasi loader ya. Nah, kebetulan di sini ada muncul error code-nya ya. Contohnya active code diagnostic code ya, itu berisi electrical problem. Nah, contohnya seperti ini, engine oil pressure sensor. Jadi di sini ada CID dan FMI ya. CID itu komponennya ya. Komponennya apa? FMI-nya adalah failure-nya. Contohnya ini 100 ini CID dari engine oil pressure sensor. Kemudian FMI 4 itu mengidentifikasi atau failure modenya itu adalah voltage below normal. Nah, untuk kode-kode ini nanti kita akan membahas lebih detail di video berikutnya terkait dengan engine elektronik ya, basic engine elektronik. Nah, kebetulan di sini ada 2 error code yang aktif ya. 100 datar 4 engine oil pressure sensor voltage below normal. Kemudian 102 datar 3 itu adalah boost pressure sensor voltage above normal. Nanti kita jelaskan lebih detail apa itu voltage below normal dan voltage above normal di video selanjutnya. Oke, lanjut ke log diagnostik ya. Kita lihat. Nah, ini yang sudah terselesaikan atau sudah tidak aktif lagi, tapi menjadi historical. Nah, di sini ada CID FMI-nya ya. Kemudian di sini ada deskripsinya, dan di sini ada OCC atau occurrence. Occurrence itu berapa kali sih kejadiannya ya. Ini berarti 10 kali nih. Engine oil pressure sensor ini sudah terjadi sebanyak 10 kali di HM awal. Ini first, ini HM awal 4 di HM 412, dan terakhir kejadiannya di 412 juga. Berarti seketika terjadi ya. Ini ada 5 error ya. Kita lihat. Kemudian di sini active event yang berhubungan dengan mekanikal. Nah, ini dia contohnya.
high temperature, kodenya error 194 ya, dalam kurung 3 high exhaust temperature ya, berarti ada secara mekanikal temperatur exhaustnya tinggi. Kemudian log event code-nya ini sudah terjadi, tadi kan aktif, sekarang yang sudah terjadi sama ya, exhaust temperatur, high engine coolant temperatur terjadi satu kali di AHM awal 612 dan terakhir di 612. Nah, untuk active code kita kembali lagi ke active code diagnostic code ya. Nah, untuk ini kita bisa, kalau ET kita itu terhubung dengan SIS, sebenarnya kita bisa langsung saja klik di sini troubleshoot code ya. Jadi kita bisa langsung lihat di SIS penjabarannya, terus langkah-langkah apa saja yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan problem ini. Kita bisa klik di sini kalau saja kita punya akses ke SIS ya, tapi karena kita tidak punya, maka ada warning muncul seperti ini. Atau kita muncul sama ya, jadi trouble code-nya apa, description-nya, terus trouble symptom-nya itu apa, itu bisa kita lihat sini. Nah, ini semua kalau yang aktif itu tidak bisa di clear-kan ya, jadi dia tidak ada menu clear-nya di sini, tidak bisa dihapus karena masih aktif. Beda halnya dengan yang log diagnostic code, ini bisa dihapus. Contohnya ini kita salah satu, kita klik di sini 2 kali atau kita klik yang di bawah sini, kita confirm dulu yes. Oh, ini masih aktif karena masih di sini ada, tidak bisa. Nah, kita lihat yang lain, coba ini. Oke. Nah, hilang. Jadi kita bisa menghapus dengan catatan error tadi sudah tidak aktif lagi atau sudah diperbaiki. Nah, bagaimana dengan event code ya, log event code, apakah bisa dihapus atau tidak? Kita lihat, kita coba. Ternyata ini bisa juga kayaknya. Kita coba. Oh, ini masih aktif ya. Tadi masih aktif di sini. Kita coba yang coolant ya. Nah, ini bisa. Intinya adalah catatannya kita bisa menghapus error di historicalnya, baik di log event maupun log diagnostic code. Catatannya jika error tersebut sudah tidak aktif lagi. Oke. Nah, untuk video kali ini saya hanya membahas bagaimana cara mendownload, kemudian bagaimana mengetahui error code baik dari sistem elektrikalnya maupun secara mekanikalnya. Jadi untuk video tutorial kali ini hanya sebatas itu dulu. Nanti untuk penjelasan berikut kita akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, baik, sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.